إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام المرسلين والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وارجعونا رب اشرح صدرنا ومهابة وتعليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hai kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hadis sahih yang diriwayatkan dua orang imam yang Bukhari Muslim dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau mengatakan sahabatmu sedang imam merupakan mimbar, maka rusaklah jumatmu. Wa fil hadisin akhar Qamad lagha fala jum'ata lah. Dan pada disulain maka sia-sia Jumatku. Maka hendaklah kamu dengar dan perhatikan, mudah-mudahan kamu mendapat benar dari Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna
أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Kaum muslimin jamaah rahimahullah. Mengawali khutbah ini, mari kita bersama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan. Mudah-mudahan dengan bekal takwa, kedamaian dunia dan akhirat dapat kita peroleh. Islam adalah agama yang mengantarkan kita manusia pada keselamatan dunia dan akhirat, kesehatan jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Untuk mencapai semua itu, Islam memberikan petunjuk bahwa dalam hidup ini ada aturan. Tidak semuanya boleh dimakan, tidak semuanya boleh diminum, tidak semuanya boleh kita lakukan. Tetapi ada yang tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum, tidak boleh digunakan. Dengan bahasa agama, ada yang halal dan ada yang haram. Sesuatu yang dihalalkan atau dibolehkan apabila dilakukan akan berdampak positif, memberikan kebaikan, kesehatan jasmani dan rohani. Akan tetapi sesuatu yang diharamkan, yang dilarang, bila dilakukan akan berdampak negatif, berakibat buruk, memberikan mudarat kepada kita, anak dan keturunan kita, baik jasmani maupun rohani, baik diri sendiri maupun masyarakat luas. Di antara yang haram, dilarang kita lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, satu adalah minuman keras. Al-Quran menerangkan bahwa minuman keras dijelaskan dengan istilah khamar. Rijsum min amal syaitan, adalah keji, termasuk perbuatan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Al-Maidah ayat 90. Rasulullah SAW menegaskan bahwa khamar, minuman keras, adalah ummul khaba'is, induk dari segala kejahatan. Sebagaimana yang terangkat di dalam hadis, Ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'is, faman lam yajtanibuha faqad asallaha wa rasul wastahaqqal 'adaba bi ma'siyatillahi wa rasulih. Hendaklah kalian menjauhi minuman keras, karena ia adalah induk segala kejahatan. Barang siapa yang tidak mau menjauhinya, sesungguhnya dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan azab layak menimpa kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Hurairah.
Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Diriwayatkan dalam sebuah kisah, ada seorang pemuda ahli ibadah. Pada suatu ketika dia dijebak oleh seorang wanita sehingga dia memasuki rumahnya. Setelah berada di dalam dan semua pintu dikunci, pemuda itu ditawari 3 hal oleh perempuan tersebut agar diambil satu pilihan. Dia berkata, aku memberimu 3 pilihan agar kamu bisa keluar dari rumah ini. Pertama, kamu gauli aku, atau kedua, kamu bunuh bayi ini, atau ketiga, kamu minum khamar ini. Jika kamu memaksa keluar dari rumah ini, aku akan berteriak bahwa kamu berniat jahat kepadaku, dan siapa yang akan mempercayai. Kemudian pemuda itu merenung dan berpikir di dalam hatinya, jika aku bunuh bayi akan ada nyawa yang hilang. Jika aku berzina, dosanya sangat besar. Jika aku minum khamar, hukumnya haram. Setelah berpikir, dia memilih minum khamar. Dengan pertimbangan, hanya dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Setelah meminum khamar, dia mabuk dan hilang kendali akal. Sehingga wanita yang ada di depannya dia gauli. Setan pun masuk ke dalam dirinya. Setelah itu, setelah berzina, bayi pun dibunuhnya. Dari peristiwa ini dapat kita lihat secara jelas bahwa pengaruh buruk minuman khamar atau yang memabukkan sangat besar sekali. Pemuda tersebut ingin mengambil resiko terkecil dari 3 pilihan dengan memilih khamar. Ternyata dengan meminum khamar yang mengambil resiko terburuk, karena pada khamar itu induk segala kejahatan. Akhirnya setelah minum khamar, perempuan di situ dirinya dan bayi itu pun dibunuhnya. Sehingga dia melakukan perzinahan yang diakhiri dengan pembunuhan gara-gara minum khamar. Kedua hal yang sangat bersilarang dan beresiko untuk kita lakukan adalah narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikoterapika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah lain adalah zat. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikoterapika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain, bukan narkotika dan psikoterapika, yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahaya narkoba ini sama, bahkan lebih parah dari khamar. Keduanya menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi jasmani, rohani, akal, jiwa, dan harta, baik secara individu maupun masyarakat. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN sekitar 10 tahun yang lalu, Budi Waseso, mengatakan bahwa Indonesia sekarang dalam kondisi darurat narkoba dengan jumlah kematian mencapai 50 orang per hari dan kerugian negara akibat dari narkoba mencapai 63 miliar lebih. Melihat dampak negatif yang begitu besar, para ulama sepakat mengharamkan mengonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan dan hukumnya haram karena berakibat sangat buruk.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is." Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Al-A'raf ayat 157. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah 159. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa ayat 29. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, selain ancaman narkoba, juga terdapat ancaman besar lagi bagi seluruh anak bangsa. Tanpa kita sadari bahwa penyalahgunaan sebuah barang dengan tidak tepat dapat juga berakibat fatal bagi para penggunanya, seperti halnya penyalahgunaan lem atau yang disebut ngelem. Akibat yang ditimbulkan dari ngelem sama dengan jenis narkoba, yaitu menyebabkan halusinasi, sensasi melayang-layang, dan rasa tenang sesaat, meski terkadang efeknya hanya bisa bertahan 5 jam saja. Selain itu, mereka yang ngelem juga tidak merasakan lapar karena ada penekanan sensor lapar di susunan saraf otak. Akibatnya fisik menjadi lemah dan loyo seperti orang sakit tapi tidak sakit, bagaikan orang mati tapi tidak mati. Ngelem adalah sebuah ancaman besar yang akan menghancurkan anak kita, generasi penerus bangsa. Kita sebagai orang tua harus waspada terhadap ancaman ini, karena sampai anak-anak kita terseret dalam budaya ngelem yang akan menghancurkan masa depan mereka. Sekarang ngelem sudah merambah luas ke daerah tempat tinggal kita, karenanya pemerintah daerah dan pihak kepolisian mengajak kepada kita semua agar menjaga, membentengi anak-anak kita. Mari kita ajak anak-anak kita untuk bersama meningkatkan pengamalan ajaran agama, seperti banyak berzikir, sholat, membaca Al-Quran, membimbing agar mencari kawan-kawan yang baik, dan meningkatkan fungsi keluarga dalam rumah tangga, sehingga mereka mendapatkan kedamaian dan kesejukan tanpa perlu mencari kompensasi ketenangan yang semu dengan ngelem. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, larangan Islam terhadap khamar, narkoba, dan ngelem dengan istilah haram melakukannya jangan hanya kita maknai sebagai perbuatan dosa bagi yang melakukannya, akan tetapi hendaknya lebih kita maknai sebagai perbuatan yang memberikan dampak negatif, berakibat buruk dan fatal baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa, dengan berbagai bentuk kejahatan yang akan ditimbulkannya di kemudian hari. Dengan berpikir seperti itu akan membantu kita, anak dan keturunan kita dalam menghindarinya, sehingga kita, masyarakat dan bangsa kita dapat menata kehidupan dengan selamat dan damai. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, demikian khutbah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الصحابة أجمعين. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ihtisan bihaqqillahil qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوا يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.